warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Alkia Zalika Azara, salah satu perawat yang di sini bertugas untuk memberikan penyuluhan kesehatan mengenai diabetes gitu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, apa kabar kenan? Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Untuk waktunya mungkin tidak lama ya Bapak Ibu, sekitar 5 menitan atau 7 menitan gitu ya. Jadi selama kelas ini berlangsung, saya harap Bapak dan Ibu bisa menyimak saya dan juga memberikan respon yang baik dan positif seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Oke, untuk pertama-tama saya akan membagikan selebaran terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu diabetes. Jadi, diabetes itu merupakan sebuah penyakit penahun berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Jadi, diabetes itu identik dengan kalau orang umum bilang kencing manis, karena emang kan salah satu gejalanya ya, salah satu tandanya yaitu ketika kencing itu bakal lebih sering dikerubutin dikerumunin, iya benar sekali, dikerumunin semut gitu ya, karena emang kencingnya manis ditandai dengan gula darah yang tinggi tadi. Itu diabetes. Kemudian sebenarnya diabetes ini dibagi dengan 2 tipe. Jadi sebenarnya kalau di masyarakat kita secara umum ini yang sering diderita itu diabetes mellitus tipe 2 yang ditandai dengan adanya gangguan pada pola hidup. Jadi gaya hidupnya kayak kurang gerak, makan makanan gula yang tinggi dan seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Dan itu biasa juga diperparah dengan adanya obesitas. Nah, selain diabetes mellitus tipe 2, ada lagi DM tipe 1. DM tipe 1 ini dia itu disebabkan karena sel beta pankreasnya dalam tubuh kita, pankreas ya Bapak Ibu, itu tuh tidak bisa bekerja secara normal, sehingga insulin yang seharusnya dihasilkan oleh pankreas tidak dikeluarkan. Alhasil gula dalam darah tidak bisa dicerna seperti itu. Tapi untuk penyuluhan kali ini saya akan fokus kepada diabetes mellitus tipe 2 ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Baik, untuk gejala utamanya bisa dibaca dalam selebaran itu ada 3P. Poliuria, polifagia, sama polidipsia. Gampangnya gini, 3P itu ditandai gejalanya tuh seperti ini. Jadi lebih sering kencing atau sering kamar mandi gitu ya. Terus lebih cepat lapar dan lebih cepat haus Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya udah mulai gejala-gejala kayak gitu tuh, Bapak Ibu sekalian boleh nih lebih mawas diri gitu. Siapa tahu mungkin itu merupakan penanda dari diabetes seperti itu. Selain itu, buat mengetahui apakah Bapak Ibu memiliki diabetes mellitus tipe 2, itu bisa juga dengan melakukan pengecekan gula darah secara berkala. Kemudian kolesterol yang tinggi juga bisa mempengaruhi resiko dari diabetes mellitus. Nah, biasanya seorang yang memiliki riwayat dalam keluarganya dan juga seorang perokok atau yang berusia lanjut itu biasanya lebih sering mengalami gejala-gejala dari diabetes mellitus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita meskipun sudah Bapak dan Ibu itu sudah dewasa ya, umurnya sudah lebih dari 30 tahun semua kan ini. Nah, kita tuh harus bisa tetap menjaga kesehatan dari diri kita masing-masing. Kayak konsumsi makanan yang sehat, terus menurunkan berat badan nih kalau misalnya berat badan kita berlebih, dan juga jangan lupa buat bergerak meskipun sekarang start work from home. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin sampai ini ada yang ditanyakan? Baik, mungkin atau ada yang kurang jelas dari pernyataan saya. Untuk masalah pengobatannya, Baik, itu cara medis maupun cara herbalis itu apa? oke. Buat
pengobatan diabetes mellitus secara herbalis dan medis ya. Kalau secara medis biasanya itu merupakan tanggung jawab secara dokter ya Pak. Jadi kalau misalnya sudah terdiagnosis nih diabetes mellitus tipe 2, biasanya nanti bakal diberikan suntik yang berupa hormon insulin. Jadi biar membantu hormon insulin dalam darah untuk mencerna glukosa gitu, supaya bisa menekan angka gula darah. Itu biasanya salah satu perawatan dari dokter. Kalau secara herbal itu sebenarnya bisa juga Pak, mungkin nanti bisa konsultasi dengan dokter spesialis herbal seperti itu buat mencegah. Herbal di sini tuh, obat-obat herbal di sini sebenarnya memang benar bisa buat mengatasi diabetes mellitus. Tapi alangkah baiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang bersangkutan. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Terus kalau untuk diabetes tipe 2 itu awal mulanya gimana? Awal mulanya Ya, gejalanya atau gimana Pak? maksud saya itu bisa terjadi kok ada tipe 1, ada tipe 2. Saya kalau tipe 2 itu apakah dari pola makan yang terlalu banyak berlebihan karbohidrat atau asumsi gula seperti itu? Oke, baik. Di sini akan coba saya tegaskan ya Pak, saya klarifikasi terlebih dahulu. Ya. Sebenarnya DM tipe 1 dan tipe 2 ini beda-beda mirip Pak. Gitu. Ya. Kalau tipe 1 itu benar-benar gangguan dari kita, kayak udah genetika Pak. Jadi penyakit autoimun itu ya Pak. Jadi autoimun tuh gimana ya? Contohnya kayak mungkin Bapak pernah dengar penyakit lupus. Ya. Nah itu diabetes tipe 1 tuh kayak gitu Pak. Jadi kayak gak bisa kita hindari karena emang sudah takdir gitu ya, sudah merupakan sudah merupakan bawaan seperti itu. Kalau diabetes tipe 2 ini harus kita garis bawahi Pak, karena diabetes ini yang sering muncul pada masyarakat kita. Karena apa? Masyarakat kita lebih ya Pak, istilahnya kalau zaman sekarang malas gerak gitu ya Pak. Nah, yang seperti itu, kurang olahraga, terus makannya berlebihan, apalagi makan yang gula-gula, yang tinggi lemak kayak gitu, itu yang bisa menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Oh gitu. Oke, saya mau tanya lagi. Baik Pak. Kadang-kala dijumpai dalam masyarakat, dalam istilah medis dikatakan ada tipe 1, ada tipe 2. Baik. Tapi ini menyalahi prosedur itu. Orang Jawa mengatakan itu diabetes kering atau diabetes basah. Itu perbedaannya di mana? Oh, baik. Saya akan coba menjawab sepaham saya ya Pak ya. Iya. Mungkin mungkin Bapak Ibu di sini bisa menginspirasi ya kalau misalnya jawaban saya. Kalau setahu saya itu diabetes kering itu kita tinjau dari lukanya ya. Ya, dari lukanya. Dari lukanya. Jadi kalau kering tuh biasanya kan ada tuh kasus diabetes mellitus yang sampai muncul kaki diabetes atau kakinya borokan kayak gitu ya Pak. Nah yang kayak gitu yang kita tinjau. Kalau kaki basah biasanya boroknya udah parah sampai berair dan segala macem gitu. Kalau diabetes kering mungkin lebih lukanya lebih kering gitu Pak. Lebih seperti itu. Mungkin buat perjalanan ini bisa saya tampung dulu. Ini jawaban dari saya. Mungkin lain hari bisa saya klarifikasi setelah saya kontak dengan dokter yang bersangkutan. Iya, makasih. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena waktunya sudah lebih dari 10 menit dari kontrak waktu yang kita janjikan, saya mungkin akan mengakhiri penyuluhan pada hari ini gitu. Kalau misalnya ingin diadakan lain waktu bisa langsung menghubungi saya ya Pak, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Kurangnya sama mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.